مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خير من يمشي على قدمه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم باعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya cintai seluruh jamaah Musholla Al-Falah, wabil khusus para orang tua, mudah-mudahan sehat semuanya, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musholla Pak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Salman, Akhina Ustaz Mahfud Ka'ban, Kanda Haji Anis Muslim, dan semua jamaah. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermuajah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan juga melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Mari kita mulai pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat tentunya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Yang sedang sakit
orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais, juga untuk Ananda Aziz, ya, salah satu santri Rohul Bayan dan juga warga RW 05 Pondok Ungu ini dirawat di mitra keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan juga kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyatan muhdiyah wa nuqaddimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila ruhi mutaqaddimin khususan ila sultanil awliya syaikhul bil qadir jilani radhiyallahu anhu summa ila awliya wa ulama مصنف هذا الكتاب القارئ وشرحه البيجوري ثم إلى أرواح علماء وأولياء هذه القرية وأصولهم وفروعهم وسبيانهم قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرماتهم ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصوصا إلى ثم إلى روحي ثم إلى روحي Haji Jailani ثم إلى روحي Kong Haji Tayyar bin Hajar bin Wajah Siddiq Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama
bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nubasu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu 'alal junubi. Pada pekan kemarin kita bahas hal-hal yang diharamkan bagi orang haid. Sekarang lanjutannya. Wa yahrumu, dan haram, 'alal junubi, bagi orang yang junub. Junub itu apa? Junub itu orang yang hadas besar. Penyebab hadas besar ada dua. Yang pertama, ilajul hasyafah fil farj, bersenggama, bersetubuh suami istri walaupun tidak keluar sperma. Batasannya adalah hasyafah. Hasyafah itu yang disunatin. Nah, itu hasyafah itu ujung kemaluan. Kalau ujung kemaluannya sudah melakukan
rasi, nah berarti sudah junub, wajib mandi. Yang kedua, inzalul mani, keluar sperma walaupun tidak bersenggama, itu namanya junub. Karena orangnya junub, maka mandinya disebut mandi janabat, jinabat, boleh. Haram bagi orang yang junub khamsatu asya'a, 5 perkara. Ahaduha, nomor 1, as-sholatu, yaitu sholat. Fardhon aw naflan, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Haram, nggak boleh. Termasuk yang kayak kemarin sujud syukur, sujud tilawah, nggak boleh, haram hukumnya. Lalu yang kedua, wasani qiraatul qur'ani ayatan kanat aw arfan sirron aw jahron, membaca Al-Quran baik berupa huruf, baik secara sir, pelan bacanya, dia doang kupingnya yang dengar, au jahron, atau bacanya kencang. Baca Quran pakai speaker, acara peringatan Maulid Nabi, korinya junub, orang dia terburu-buru udah kesiangan, ya Allah, tampil jam 8, habis subuh junub, tiduran jam 7:30 bangun, kalau mandi terlambat, udah cuci muka aja mau wudu. Nah, baca Al-Quran jahron kan pakai speaker, sirron pelan, nggak boleh Arab. Wa kharaja bil Qur'ani, dikecualikan daripada Al-Quran. At-Tauratu, baca Taurat. Wal Injilu, baca Injil. Amma azkarul Qur'ani fatahillu la biqasdi Qur'anin. Adapun Quran tapi niatnya zikir, sama yang kemarin, niat zikir bukan niat baca. Fatahillu, maka ya boleh, halal. Baca Taurat, baca Injil, nggak punya wudu, bahkan junub, nggak apa-apa, karena itu bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran wajib dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun, itu ya. Innahu laqur'anun karim. Terus fi kitabim maknun. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Surat apa? Surat Waqiah. Ini ketahuan jarang baca surat Waqiah. Baca surat Waqiah biar rezekinya banyak. Innahu laqur'anun karim. Terus itu apa? Fi kitabim maknun. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Megang nggak boleh, baca nggak boleh. Buat orang yang junub, buat orang yang junub. Kita lanjutin lagi. Kalau zikir nggak apa-apa, bapak kesandung. Kalau yang akhlaknya bagus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran bukan
Quran. Cuman kan nggak mungkin orang kesandung niat baca Quran. Itu spontan. Dikabarin anaknya ranking 1, alhamdulillahirabbil alamin. Quran bukan? Quran, nggak apa-apa. Itu pasti niatnya bukan membaca Al-Quran, niatnya zikir atau enggak niat apa-apa. Kalau kayak gitu enggak apa-apa, tidak dosa, boleh baca Quran. Surat apa tuh? Waqiah, Tabarok. Kalau perlu apal surat Tabarok. Kalau apal surat Tabarok itu ada jaminan tidak akan mendapatkan siksa kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Ada berapa ayat? 30. Juz berapa? 29. Itu diapalin Ustaz Mahfud. Kalau kita mati kagak bakalan dapat siksa kubur. Bahkan kalau orang itu orang yang berhak mendapat siksa kubur, dia nggak akan disiksa. Dosanya banyak, ibadahnya dikit. Tapi apal surat Al-Mulk, surat Tabarok. Itu ketika mau disiksa Munkar Manakir, surat Tabarok akan keluar dari hatinya, nyelamatin dia. Awas, jangan dihukum dia. Loh, dia dosanya banyak. Iya, tapi dia apal saya. Kalau kamu hukum dia, kamu nyeksa dia, sama dengan kamu nyeksa saya. Nah, Munkar Manakir nggak berani. Ya Allah, bagaimana nih? Dia orang yang berhak diseksa, dikubur, tapi dia apal Tabarok. Nah, kata Allah, udah jangan diseksa, antepin aja, antepin, dibaginin tuh, tinggal Munkar Manakir. Kalau kita apal surat Tabarok atau Al-Mulk tuh. Ada sahabat Nabi itu lapor, ya Rasulullah, saya ini miskin banget. Saya pengen kayak orang-orang, zakat, infak, sedekah, berbagi. Cuman apa yang mau saya kasih? Mau saya miskin banget. Saya pengen ya Rasulullah dikasih resep biar saya jadi orang kaya. Tuh, ntar kalau saya kaya, saya zakat, saya infak, sedekah, saya bagi-bagi. Pengen nggak? Nah, kalau kaya semua kagak ada yang ngaji ntar. Ngurusin hartanya. Sama Nabi kasih resep. Pengen kaya, pengen ya Rasul. Nih resepnya, catat ini. Pertama, kalau masuk rumah, ngucapin salam dulu kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kedua, salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang atau kagak ada orang? Keterangannya dalam kitab tafsir At-Tabari. Jadi baca apa tadi? Salam buat Nabi dulu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ketiga baca Al-Ikhlas. Berapa kali? 1000 kali. Kagak masuk rumah kejedom di depan itu. Enggak tahu bininya orang ngapa ini laki saya ini. Gak lama sampai 1000 kali. Bacanya 3 kali aja, Cang. 3 kali. Sampai 1000 kali. Nah, cuman kalau bacanya 3 kali ya dapatnya 3 juta, lumayan. 3 juta sehari lumayan tuh. Sebulan berapa?
90. Kebanyakan duit kawin lagi repot. Ya, bacanya 3 aja, 3. Ya, itu resep itu. Resep. Apa tadi? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca Al-Ikhlas. Berapa kali? 3 kali. Ya udah. Kalau bacanya 1000 bukan kayak rezeki doang. Dan terus siapa datang tuh ngelamar, repot. Ya, Nabi pernah diantuk kala jengking lagi sholat. Nabi pernah, ya Allah. Makanya kala jengking itu binatang yang boleh dibunuh. Ular, kala jengking, tikus, cicak itu boleh dibunuh. Tikus itu binatang perusak. Kala jengking binatang yang jahat. Cicak jahat. Ular jahat. Nah, Nabi pernah digigit kala jengking. Terus Nabi ngambil air. Kayak Pak Haji Zaid tuh. Air campurin garam Pak Haji. Ternyata itu ada ajaran nabinya. Terapi ngerendam kaki pakai air garam. Jadi Nabi ngambil air campurin garam, dibacain surat Al-Ikhlas, dibacain surat Al-Falaq, dibacain surat An-Nas, sembuh. Nah, mudah-mudahan sih jangan sampai diantuk kalau jengking, diantuk tawon, diantuk yang lainnya. Cuman umpama terjadi boleh dipraktekin. Tuh. Orang punya sakitnya parah, sakit dalam. Nah, ini penting ini, enaknya ngaji ini. Sakit organ dalam, jantung, paru-paru, apalagi liver, sakit hati, hepatitis ya, ginjal, usus besar, usus kecil, itu organ dalam. Itu coba dibaca surat Yunus ayat 57 3 kali. Sama surat Al-Isra ayat 82 3 kali. Ini baru saya kasih khusus jamaah Al-Falah. Yang lain belum ada. Tuh. Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dibaca 3 kali. Terus ditambahin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Masing-masing 3 kali. Bacanya habis asar sama habis subuh. Baca. Insya Allah Allah kasih perbaikan, kesembuhan, insya Allah. Ya termasuk saya ngamalin itu, ngamalin habis asar, habis subuh. Alhamdulillah doa dari jamaah semuanya, perhatian dari jamaah termasuk Bang Rijal, semuanya. Nah, itu ada perbaikan. Bisa ceramah lagi, bisa ngaji lagi, bisa aktivitas lagi. Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Katanya nggak ada obatnya. Sakit jantung, sakit ginjal itu nggak ada obatnya. Nggak mungkin bisa disembuhkan. Lah kita punya keyakinan orang mati aja bisa dihidupin lagi sama Allah.
apalagi sekedar orang sakit, apa susahnya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Terus alladzi yumituni summa yuhyin. Allah yang menyembuhkan kita saat kita sakit, dan Allah yang menghidupkan kita ketika kita wafat. Tuh. Jadi harus yakin, cuma kita harus tahu caranya, cara merayu, cara munajat. Itu tadi baca surat apa? Yunus ayat 57 dan surat Al-Isra ayat 82. Catat terlupa tuh. Cang wani baca jang waras tar. Nah, kalau yang duda udah lama belum laku-laku ada. Apa yang dibaca rahasia ke rumah itu. Kalau di sini ntar diamalin yang udah punya bini repot, terus saya digeruduk ibu-ibu. Ya, kalau pengen ajatnya terkabul semuanya, baca Fatihah. Tuh. Fatihahnya 4444. Tuh. Kan main. Kata dia bagian dah jomblo dah daripada 4444. Bacanya apa? Diniatin ila ruhi wa qalbi wa jasadi. Itu saya kasih nih beneran nih. Ila ruhi, i-nya pendek. Kalau baca panjang ila ruhi berarti ruh dirinya sendiri. Ila ruhi wa qalbi wa jasadi, sebut nama orangnya. Tuh ini kalau bukan jam al-falah enggak bakal saya kasih. Tapi kan satu-satu keamat. Ya, di korting, bacanya 41 kali. Tuh. Ila ruhi wa qalbi wa jasadi. Saya tujukan Fatihah ini untuk ruhnya dan juga hatinya dan juga jasadnya. Siapa namanya? Sebut langsung Al-Fatihah 41 kali. Wah, ketek kuping saya kalau dia kagak lepek-lepek. Wah, gemen-gemen. Kenapa aku itu? Nah? Kenapa aku kakinya? Kita lanjutin. Tapi kalau lagi junub kagak boleh dengan niatan membaca Al-Quran. Orang yang akhlaknya bagus itu orang yang selalu dimonitor dengan Al-Quran. Kayak Nabi kita itu segala-galanya selalu berisi Al-Quran. Yang ketiga, wa masul mushafi, megang, menyentuh Al-Quran gak boleh. Nah kalau misalnya kita udah telanjuran baca, tanggung. Lagi baca Quran, terus wudunya batal misalnya. Ini orang yang wudunya batal, bukan orang yang junub. Ya tanggung, ini baca Yasin tinggal dikit lagi. Kentut udah kegenaan. Nah itu cara ngebetnya bagaimana? Jangan pakai tangan, ambil lidi boleh. Yang penting gak disentuh. Sebab kalau orang batal wudunya, itu kan gak apa-apa baca Quran. Yang kagak boleh itu orang yang junub. Tapi kalau orang yang gak punya wudu, ada sekecil, boleh tibang baca. Yang penting jangan megang. Kayak kemarin kita contohin, kita rapat RW, rapat musola. Ketua musola bilang, ayo kita mulai rapat dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Padahal yang hadir gak pada punya wudu kan. Anda apa itu kan baca. Walaupun diniatin baca, gak apa-apa. Tapi kalau junub gak boleh. Head gak boleh. Megang Quran, wa hamluhu, dan juga membawa. Apalagi megang aja gak boleh, apalagi bawa Quran buat orang yang junub. Warrohbi'u, yang keempat, at-tawafu fardhon au naflan. Tawaf gak boleh. Gak boleh orang tawaf. Tawaf itu bimanzilatis sholat. Kedudukannya sama dengan sholat. Sehingga orang tawaf wajib dalam keadaan suci.
haji. Mudah-mudahan yang hadir di sini suatu saat nanti bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Saya doain benar-benar biar pada bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Kalau udah haji umroh itu sempurna, udah rukun Islamnya. Kan cita-cita muslim itu sempurna rukun Islam. Ya, pengen kan? Pengen banget. Orang yang keluar dari rumah, man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran famata fi ahadil haramain lam yu'rad wa lam yuhasab. Orang yang keluar dari rumah untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh, dia meninggal dunia di salah satu tanah haram, baik tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah, lam yu'rad wa lam yuhasab, maka di hadapan Allah dia tidak akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia, wa lam yuhasab, dan dia tidak akan dihisab. Istrinya Pak Haji, Anda itu ngaji hari Sabtu juga rajin, mau berangkat minta doain nama saya, wafat di sono. Itu subhanallah, tidak dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia dan tidak dihisab. Nah, itu subhanallah, anugerah. Disolatinnya di Masjidil Haram. Kalau meninggalnya di Mekah ya disolatin di depan Ka'bah. Kalau meninggalnya di Madinah disolatinnya di Masjid Nabawi di dekat makam Nabi. Bisa juga di Raudhah. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita doa jangan berhenti-berhenti, minta sama Allah yang belum berangkat haji biar berangkat, minimal umroh, minimal. Kalau udah umroh emang belum haji belum, tapi kan kita udah masuk ke Raudhah, kita udah ngelihat Ka'bah yang gagah, apalagi bisa mencium Hajar Aswad, itu subhanallah. Nah, mudah-mudahan nanti. Cuman kalau lagi junub kagak boleh apa? Tawaf, nggak boleh. Wal khamisu, yang kelima, yang terakhir, al-muqsu fil masjidi li junubin muslimin illa li daruratin kaman ihtalama fil masjidi wa ta'azzara khurujuhu minhu li khaufin ala nafsihi aw malihi. Yang kelima, al-muqsu, berdiam diri, ngejedok, diam diri, fil masjidi, di masjid, li junubin, bagi orang yang lagi junub, illa li daruratin, kecuali adanya darurat. Kaman ihtalama, contohnya darurat seperti orang iktilam. Iktilam itu mimpi basah, mimpi keluar sperma, beneran keluar sperma. Sementara dia tidurnya fil masjid, di dalam masjid. Wa ta'azzara khurujuhu, dan dia mengkhawatirkan dirinya ketika mau keluar. Ya Allah, saya iktilam ini di masjid, pengen keluar, buru-buru keluar dari masjid. Di depan masjid ada macan lagi nungguin. Nah, bagaimana itu? Ya udah diam-diam di masjid, nggak apa-apa. Padahal dia lagi junub, itu namanya darurat. Aumalihi, atau dia mengkhawatirkan hartanya. Kalau dia keluar dari masjid bahaya, di luar lagi ada kerusuhan, demo besar-besaran, disertai dengan penjarahan. Nggak boleh ya, jangan ikut-ikutan. Demo boleh, tapi kalau sampai menjarah itu penjahat, nggak boleh. Jahat itu dosa besar. Ngerampok barang orang. Orang yang mencuri itu kan berhak dipotong tangannya. Kalau dalam
hukum Islam. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong, berarti menunjukkan dosa besar. Nggak boleh. Tapi kan yang dirampok uang rakyat, ya belum tentu juga kalau dia boleh usaha. Itu kan suuzonnya kita. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Apalagi sampai bakar-bakar. Daripada bakar rumah orang, bakar kantor polisi, mending kita bakar jagung, senang-senang. Jamaah musola al-falah, rekreasi ke puncak, bakar jagung di sana. Malamnya kita renungan, kita zikir tengah malam. Wow, nikmat, syahdu, pengen. Nah, diadain. Ya kita adain. Ntar ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Tuh, gak apa-apa, ntar saya ngamplopin, tenang aja kori kita. Sama orang-orang misalnya sekali baca 2 juta, ya saya juga sama. 200. Tuh. Baca apa? Kalau mau tidur, doa biar mimpinya juga bagus. Kalau kita keterusan dalam tidur terus mati, itu matinya mati syahid. Caranya setiap kali mau tidur wudu, ini bener saya amalin ini. Saya nggak bohong, saya berani sumpah. Saya amalin Ustaz Mahfud. Kalau mau tidur wudu, terus baca ayat kursi, ya baca itu dulu boleh lah. Bismikallahumma ahya bismika amut. Emang apalnya itu doang, ya udah baca itu. Cuman tambahin kalau bisa baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus baca, tambahin lagi amanar rasuluh sampai selesai. Tambahin lagi la yukallifullahu nafsan illa usaha sampai fansurna 'alal qaumil kafir. Itu dibaca, dibiasain tiap malam. Terus baca tasbih 33, baca alhamdulillah 33, baca Allahu akbar 33. Bapak kan bacanya setiap habis sholat doang ya. Itu yang paling sahih, yang paling sahih, yang paling kuat dalilnya. Itu dibaca kalau mau tidur. Habis sholat juga bener nggak salah. Nggak salah. Cuman kalau mau tidur saya yakin jarang banget yang baca itu. Baca kalau mau tidur. Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil tiduran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis subhanallah 33, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33. Habis alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kalau pas kita alhamdulillah plus saja, kagak diterusin, kan cakep banget itu. Nah, kita Allahu akbar, bukan mati pulas. Ini cakep banget, artinya pulasnya dalam keadaan menyebut nama Allah. Cakep banget. Tuh, terus bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca datu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Udah terus baru kita wudu tahajud. Ya Allah, keren banget itu. Aku banget. Nah kalau Nabi mah apa dibaca? Baca bismillah 21 kali. Baca Al-Fatihah, baca Al-Falaq, baca Qulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas dibaca. Itu tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tasbih itu subhanallah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu kalau mau tidur, baca itu. Baca. Coba mulai ntar malam kita amalin ya. Insya kita ya termasuk saya. Ini udah tua, mau ngapain lagi kita? Ya kan? Udah tua, mau belagu udah kagak pantas. Udah tua, udah kagak waktunya. Mau bergaya lah, mau kagak punya duit. Apa yang mau digayain? Udah sekarang waktunya kita dekat kepada Allah. Saya merinding ngomong. Waktunya kita dekat udah. Ya caranya dekat itu dari mulai melek mata sampai merem. Kita ingat terus, mau tidur ingat. Baca
Ayat kursi itu kan diselamatin kita dari setan, dari iblis yang terkutuk. Terus kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi selama kita tidur itu kita selalu dalam rahmat dan ridhonya Allah. Ntar bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah saya dibangunin lagi. Kalau kita kagak dibangunin lagi, kebablasan, ya emang kita tidurnya udah dalam kondisi lagi muji Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu. Jadi itu sangat disunahkan. Bukan cuma habis sholat, tapi mau tidur. Jadi baca sama buat ya, baca insya Allah. Ntar malam dah, ada baru tahu. Saya amalin bener tiap malam itu tiap malam saya amalin. Kan orang, maaf ini orang kayak saya ya, orang punya penyakit CKD namanya. CKD itu chronic kidney disease. Tahu Bapak paham apa enggak? Kalau bahasa pondok ungunya orang sakit ginjal. Ginjal, gagal ginjal itu biasanya susah tidur. Itu namanya insomnia, susah tidur. Saya pernah jam 3 kagak tidur. Awal-awal dulu. Nah, itu zikir, terus udah sholawat udah 1000 lebih. Tambahin lagi sholawat tibil qulub sampai 1000. Bacain macam belum tidur juga. Sekarang alhamdulillah ya udah